Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itma Ana Nur Aisyah dari kelas 10 MIPA 2. Ingin menjelaskan tentang periodisasi perkembangan masyarakat praaksara berdasarkan hasil-hasil kebudayaan materialnya. Masa praaksara merupakan suatu masa di mana manusia, dalam hal ini ialah manusia purba, sebagai masyarakat yang menetap di suatu wilayah yang ada di Indonesia, masih belum mengenal tulisan. Berdasarkan hasil kebudayaannya, secara garis besar, zaman praaksara dibagi menjadi zaman batu dan zaman logam. 1. Zaman batu. Berdasarkan cara memproses perkakas batu dan fungsi perkakas batu yang mereka gunakan, zaman batu diperiodisasi lagi menjadi 4 zaman, yaitu sebagai berikut. A. Zaman Paleolitikum. B. Zaman Mesolitikum. C. Zaman Neolitikum. D. Zaman Megalitikum. Zaman batu tua, Paleolitikum. Zaman Paleolitikum berarti zaman batu tua. Zaman ini ditandai dengan adanya perkakas yang terbuat dari batu yang masih kasar, sederhana, dan primitif. Hasil kebudayaan Paleolitikum banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Untuk itu, para arkeolog sepakat untuk membedakan temuan benda-benda prasejarah di kedua tempat tersebut, yaitu sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. B. Zaman batu Madya, Mesolitikum. Zaman Mesolitikum diperkirakan berlangsung pada masa Holosen awal setelah zaman es berakhir. Pendukung kebudayaannya ialah Homo sapiens yang merupakan manusia cerdas. Untuk penemuannya berupa fosil manusia purba, banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Ciri kebudayaan Mesolitikum tidak jauh berbeda dengan kebudayaan Paleolitikum, tetapi pada masa Mesolitikum manusia yang hidup pada zaman tersebut sudah ada yang menetap, sehingga kebudayaan Mesolitikum yang sangat menonjol dan sekaligus menjadi ciri dari zaman ini, yaitu kebudayaan Kejokemodinger dan Abruzos. C. Zaman batu muda, Neolitikum. Zaman Neolitikum merupakan perkembangan zaman dari kebudayaan batu Madya. Alat-alat yang terbuat dari batu yang telah mereka hasilkan lebih sempurna dan lebih halus disesuaikan dengan fungsinya. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman Neolitikum adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang memiliki ciri-ciri berupa unsur-unsur kebudayaan seperti peralatan yang berasal dari batu yang sudah diasah, pertanian menetap, peternakan, serta pembuatan tembikar juga merupakan salah satu pengertian dari zaman Neolitikum. D. Zaman Megalitikum, batu besar. Berdasarkan bahasa Yunani, kata megalitikum dapat dibagi menjadi kata mega yang berarti besar dan lithos yang berarti batu. Perkembangan zaman batu besar atau zaman megalitikum diperkirakan sudah ada sejak zaman batu muda hingga zaman logam. Kebudayaan megalitikum merupakan zaman di mana alat yang dihasilkan berupa bangunan batu besar, pada umumnya diperuntukkan bagi tempat beribadah pada arwah nenek moyang dalam sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. 2. Zaman logam, zaman perundingan. Secara harafiah, perundingan berasal dari kata undagi yang berarti seseorang yang ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Pada masa ini, kehidupan masyarakat boleh dibilang telah berada di tahap yang lebih maju, lantaran sudah memiliki keterampilan untuk membuat alat-alat dari bahan perunggu. Adapun alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
baik untuk bertani, berburu, ataupun melakukan upacara tertentu. A. Zaman perunggu. Perunggu adalah jenis logam yang berasal dari campuran tembaga dengan timah putih. Pada zaman perunggu ini, masyarakat dapat menciptakan dua macam benda, seperti benda untuk kepentingan upacara keagamaan dan untuk keperluan sehari-hari. B. Zaman besi. Pada zaman ini orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan tembaga maupun perunggu, sebab melebur besi membutuhkan panas yang sangat tinggi. Alat besi yang banyak ditemukan di Indonesia berupa alat keperluan sehari-hari seperti pisau, sabit, mata kapak, pedang, dan mata tombak. Pembuatan alat besi memerlukan teknik khusus yang mungkin hanya dimiliki oleh sebagian anggota masyarakat, yakni golongan undagi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.